mengajukan PK. Nah, sejauh ini prosesnya sudah sampai mana sih Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perkara atas nama Rohadi yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ini sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pada saat ini sudah ke tahap diperiksa kelengkapan administrasinya, berkas-berkasnya oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana pada Mahkamah Agung. Ya, jadi ini masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan berkas. Setelah pemeriksaan kelengkapan berkas nanti akan dikirim ke kepaniteraan, kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Tentunya tahapan ini masih di tahap pemeriksaan kelengkapan berkas saja. Untuk prosesnya dari mulai mengajukan sampai nanti diputuskan itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Menurut SK KMA nomor 214, ya, proses di Mahkamah Agung itu membutuhkan 250 hari sejak berkas diterima oleh majelis sampai dikirimkan kembali kepada pengadilan pengaju. Ini waktu yang dialokasikan untuk pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan ini nanti di majelis lebih cepat. Tidak menutup kemungkinan juga karena tingginya volume perkara tahun ini yang masuk sangat deras, itu ya kemungkinan bisa mendekati maksimal waktu yang telah ditentukan oleh SK 214. Menanggapi adanya surat yang ini dari Pak Rohadi sendiri Pak, yang katanya seakan membandingkan bahwa kasusnya Pak Rohadi ini sama kasusnya Pak Tarmizi, kesannya Pak Rohadi ini seperti lebih diuntungkan Pak Tarmizi gitu, maksudnya Pak Tarmizi itu lebih dipercepat atau dipermudah, itu seperti apa itu Pak? Setiap kasus itu kasuistis. Artinya apa? Setiap perkara itu tidak sama persis. Subjeknya berbeda, objeknya berbeda, fakta dan barang buktinya berbeda, modusnya berbeda, motivasinya juga berbeda. Dari perbedaan itu dapat berkonsekuensi pada akibat. Oleh sebab itu tidak bisa kasus yang satu disamakan dengan kasus yang lain. Ya. Nah, dari aspek waktu, berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung ini baru diterima dan sekarang baru masuk tahap pranata dan tata laksana. Tentunya belum sampai ke kepaniteraan, belum sampai ke Ketua Mahkamah Agung, belum sampai kepada Ketua Kamar untuk menunjuk majelis pemeriksanya, belum sampai ke hakimnya. Jadi tahapan-tahapan itu akan dilewati semua. Ya, jadi itulah tahapan yang akan dilalui. Berarti nggak ada membeda-bedakan gitu ya Pak ya di Mahkamah? Tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Ya, yang ada hanya mana yang dulu ya didulukan sesuai dengan nomor urut yang masuk. Gitu ya. Itu pun juga nanti tergantung pada hakim majelis yang ditunjuk. Ya. Hakim majelis yang ditunjuk itu bisa cepat atau lambat, tentunya tergantung pada saat pemeriksaan berkas perkara nanti. Terkait tulisannya Pak Rohadi juga yang kesannya beliau cuman sebagai perantara aja. Kenapa nggak hakimnya aja yang diadili atau jatuhi hukuman itu? Itu seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, atas pernyataan dari terpidana Rohadi itu sendiri yang mengatakan kenapa dia hanya perantara, yang lain tidak diproses, itu hanya pengakuan saja saya rasa ya. Nah, kita tidak bisa masuk ke arah sana
majelis hakim atau pengadilan ini hanya mengadili berkas perkara yang dilimpahkan saja. Sedangkan pihak-pihak lain yang disebut oleh karena tidak diproses dan tidak dilimpahkan pengadilan, maka pengadilan tidak akan pernah mengadili. Karena apa? Berkasnya tidak ada. Ya, seharusnya ya sampaikan saja pada pihak lain, dalam hal ini pihak penyelidik maupun penyidik, ya, supaya mereka mengembangkan dan menindaklanjuti, bukan kepada Mahkamah Agung.